Kalau mau diceritain ini ceritanya panjang karena sesuatu dan lain hal, tapi kalau hal-hal yang gue sebut sesuatu dan lain hal itu disebut jadi suatu tanda tanya nantinya. Dari pihak user itu memilih dari aspek strategisnya kah, transportasi. JB Tower juga kan sebetulnya termasuk wilayah Jakarta Pusat yang memang benar itu ada di area pusatnya Jakarta Pusat. JB Tower ini bisa dikatakan masuklah untuk desain interior yang akan kita propose nanti ke pihak pajak. Terus juga dari konsep area-area fasad bangunannya juga kan dia agak sudah yang konsep sekarang lah gitu kalau bisa dikatakan. Dari proses awal desain itu konsep desain dari kita, dari Gudang Furniture. Ide awal itu kita menawarkan berbagai macam konsep desain dari yang modern, industrial, kita tawarkan semua. Cuma yang lebih dipilih oleh pihak user itu adalah yang industrial. Kenapa dipilih yang industrial dan juga satu lagi itu yang bisa dikatakan itu untuk area kerjanya itu open space. Di sini kita menawarkan konsep industrial itu yang sudah merubah dari konsep yang bisa dikatakan kaku tersebut, karena government, pemerintahan yang selama ini yang mindsetnya orang bilang itu office-nya itu kaku seperti itu. Nah, dengan yang kita tawarkan ini pihak user atau DJB ini oke gitu loh, tertarik dengan konsep yang kita tawarkan. Seperti ada fasilitas-fasilitasnya yang enggak ketemu meja kerja, meja meeting, enggak yang seperti itu. Kalau untuk fasilitas sebetulnya banyak ya kita propose di proyek ini. Ada area diskusi yang selama ini ada di dalam ruangan. Warna itu kita sesuaikan dengan konsep area ruang-ruang yang lain. Di situ itu ada biasanya kita konsepkan yang sekarang ini ruang diskusi, meja kursi yang ada hitam dan putihnya itu dia ada area, kalau disebutnya itu area kreatif. Ada pohon, ada bimbek-bimbek warna-warninya. Jadi di samping ada tim sebelahnya diskusi, dia juga bisa untuk presentasi juga. Tim yang kedua di bawah pohon gitu ya, dengan ada TV-nya juga seperti itu. Nah, dan itu konsepnya jauh lagi nih dari konsep office pada umumnya. Karena di situ ada pohonnya, ada rumputnya, jadi nggak yang mengesankan bahwa area itu kantor atau office. Dia bisa berekspresi di area atau ruangan tersebut, ya, dan bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya mereka di area atau di ruangan tersebut, gitu. Jadi kalau yang mereka diskusi, nyari inspirasi, dia bisa ke coffee corner di situ. Fasilitasnya juga dia bisa untuk minum-minum kopi, bisa juga untuk berdiskusi dengan yang lainnya. Dari desain sampai pemilihan material dan warna itu kita propose. Untuk konsep awal BAP dan pemeriksaan yang lain-lain itu dari ke-6 ruangan tersebut 3 BAP, 3 pemeriksaan itu kan memang awalnya kalau bisa untuk konsep ruangannya itu yang mencekam. Itu sebetulnya sih idenya memang dari requestan user, karena selama ini tuh ruangan pemeriksaan dan BAP itu standar, maksudnya itu ya nggak ada kesan-kesannya bahwa serem atau horor ya. Dan malah di awal-awal itu di request dari pihak pajak bahwa ruang BAP dan ruang pemeriksaan itu dibikin netralis saja, seolah-olah memang sel penjara gitu. Terus kalau untuk ada ruang apa aja dan fasilitas apa aja di ruang pajak, jadi kalau bisa saya runutkan itu proses-proses alurnya ruangan, kenapa ada di GF, ada di lantai 16, ada di 17. Jadi kalau di GF itu sebetulnya kenapa ada di GF? Satu, terkait fungsi ruangan, pihak pajak atau DJP ini dia punya satu area atau ruang itu untuk penerimaan surat. Bisa dikatakan ini area
TPST ya. Jadi bentuknya itu kurang lebih seperti meja-meja resepsionis. Jadi yang pengantar surat atau yang ingin ngirim surat itu bisa langsung ke ground floor, dan bisa juga untuk ada juga area-areanya itu untuk area tunggunya juga, lounge areanya juga di situ ada kita fasilitasi. Dan di ground floor tersebut itu juga ada area media center. Lantai 16 itu lebih fokus ke yang open space. Cuma yang membedakan untuk lantai 17 adalah ada aula, gym, dan ruang sekretariat lah kurang lebih, dan ruang rapat. Mural itu kita yang merekomendasikan untuk satu paket dari desain ya, maksudnya itu kan dari sisi penempatan, dari sisi tema mural tersebut kan tetap dari tim kita, tim GF untuk merekomendasikan ke user. Jadi kalau untuk mural itu lebih ke yang estetiknya. Estetiknya itu dia itu bisa disesuaikan dengan tema konsep ruangan tersebut. Makanya di sini tuh untuk yang area 16 dan 17 untuk muralnya itu kita memang sudah temakan tersendiri. Contoh kayak ruang kerja itu pun muralnya yang dalam bentuk quotes motivasi. Terus kalau untuk yang mural di area ruang makan, temanya terkait makanan atau kopi atau kuliner dan yang lain-lain. Terus untuk mural yang di area gym juga kita sesuaikan juga. Tantangannya itu memang kita ini mulai dari tahap desain, konsultasi, dan pelaksanaan full tim desain semuanya. Kalau mulainya itu kita dari bulan Februarian ya. Kita sebelum COVID ini sudah mulai memprogres sampai Juni. Juli itu sudah mulai proses tahap administrasinya untuk ke arah pelaksanaan. Cuma sih yang jadi tantangan besar di proyek ini adalah dengan kondisi yang sekarang pandemi ini, untuk koordinasi desain dan koordinasi yang lain itu ya dengan sistem kerja ya Zoom meeting atau Google Meet seperti itu, nggak yang langsung taktokan bahas ke pihak user atau pajak, ini langsung meeting di kantor mereka gitu loh. Terus itu tantangan yang membedakan sebetulnya. Revisi itu ada di tahap layout.